Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisa Perilaku Berdasarkan Teori Lawrence Green terhadap kepatuhan perawat melakukan 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Robatal Sampang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, masalah. Puskesmas merupakan layanan jasa yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat yang ditujukan kepada semua penduduk tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Puskesmas merupakan tempat yang sangat kompleks yang berada di sekeliling masyarakat. Di desa yang terdapat ratusan macam obat, ratusan tes dan prosedur, berbagai macam profesi dan non-profesi yang memberikan pelayanan pasien selama 24 jam secara terus-menerus. Tingginya insiden keselamatan pasien menjadi masalah prioritas bagi pelayanan kesehatan, di mana keberagaman dan kerutinan pelayanan apabila tidak dikelola dengan baik dapat terjadi kejadian tidak diharapkan yang mengancam keselamatan pasien. Selanjutnya, skala. Menurut dari data WHO, menyatakan keselamatan pasien merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang serius. Kesalahan medis dapat disebabkan oleh faktor sistem dan faktor manusia. Insiden keselamatan pasien yang merugikan adalah terkait dengan prosedur bedah, yaitu 27%, kesalahan pengobatan 18,3%, dan kesalahan infeksi terkait perawatan 12,2%. Menurut riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2015, prevalensi keselamatan pasien di Indonesia mencapai 145 laporan dan meningkat menjadi 155 laporan pada tahun 2018. Pelaporan kejadian nyaris cedera lebih banyak dilaporkan, yakni sebesar 47,6%. Angka tersebut jelas tinggi dibandingkan dengan KTD yang hanya sebesar 46,2%. Dan laporan Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit di beberapa provinsi Indonesia pada Januari 2010 sampai April 2011, insiden keselamatan pasien dilaporkan sebanyak 137 insiden. Oke, selanjutnya kronologi. Tingginya insiden keselamatan pasien menurut Aprilia adalah perilaku yang cekatan atau kurang cepat tanggap terhadap informasi yang ada, pengetahuan tenaga kesehatan yang kurang mengaplikasiannya terhadap semua prosedur yang akan dilakukan, kematian yang disebabkan oleh salah satu tindakan yang salah atau miscommunication, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan yang menyebabkan insiden keselamatan pasien semakin meningkat. Konflik antara petugas dan pasien, tuntutan proses hukum, blow up media massa dapat menurunkan citra dari sebuah rumah sakit masih kurang baik. Kondisi ini harus mampu diantisipasi oleh penyelenggara layanan kesehatan agar keselamatan pasien terjamin, kontinuitas pelayanan dan organisasi tetap berjalan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu solusi. Solusi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah memberikan informasi tentang 6 sasaran keselamatan pasien merupakan panduan untuk meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. Salah satunya adalah pengurangan risiko infeksi nosokomial. Oke, selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi penyebab masalah di atas, maka karena banyaknya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, maka dalam penelitian ini hanya difokuskan pada 3 faktor, yaitu pengetahuan, perilaku dan sarana dan prasarana terhadap kepatuhan perawat melakukan 6 sasaran keselamatan pasien. Rumusan masalah di Puskesmas Robatal Sampang. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan pengetahuan, sikap, sarana dan prasarana terhadap kepatuhan perawat melakukan 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Robatal. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum untuk menganalisis perilaku berdasarkan teori Lawrence Green terhadap kepatuhan perawat melakukan 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Robatal. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu mengidentifikasi sikap perawat berdasarkan teori Lawrence Green di Puskesmas Robatal, mengidentifikasi sarana prasarana berdasarkan teori Lawrence Green di Puskesmas Robatal, mengidentifikasi kepatuhan perawat dalam 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Robatal.
Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan perawat terhadap 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Robatal. Hubungan sikap dengan kepatuhan perawat terhadap 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Robatal. Hubungan sarana dan prasarana dengan kepatuhan perawat terhadap 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Robatal. Hubungan antara perilaku berdasarkan Lawrence Green terhadap kepatuhan perawat di Puskesmas Robatal. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian, yaitu ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan tentang perilaku berdasarkan teori Lawrence Green terhadap kepatuhan perawat melakukan 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Robatal. Yang kedua, manfaat praktis bagi institusi sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan dalam kegiatan belajar mengajar tentang manajemen keselamatan pasien. Bagi puskesmas atau layanan kesehatan sebagai sumber informasi dan evaluasi yang diperlukan dalam pelaksanaan praktik pelayanan keperawatan, khususnya perilaku terhadap kepatuhan perawat melakukan 6 sasaran keselamatan pasien. Bagi responden, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan evaluasi sehingga perawat dapat terus meningkatkan penerapan sasaran keselamatan pasien. Dan bagi peneliti dan penulis selanjutnya, hasil penelitian ini dibagi peneliti dapat menambah wawasan mengenai fenomena tentang insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk penulis selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta referensi untuk penelitian sejenis. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep dasar keselamatan pasien yang isinya menjelaskan tentang definisi keselamatan pasien, tujuan keselamatan pasien, standar keselamatan pasien, 7 langkah menuju keselamatan pasien, 5 prinsip keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, faktor-faktor yang mempengaruhi penata laksanaan keselamatan pasien, 9 solusi keselamatan pasien, kejadian nyaris cedera KNC, KTD, indikator pasien safety, dan yang terakhir faktor-faktor yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Dan yang kedua yaitu konsep dasar teori Lawrence Green, menerangkan tentang definisinya. Dan yang ketiga konsep dasar kepatuhan yang isinya menerangkan tentang definisi kepatuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Yang pertama, kerangka konseptual penelitian. Oke, teman-teman bisa kalian lihat sendiri dan dibaca bahwasanya yang di bold yaitu yang saya teliti dan yang tidak saya bold yaitu yang tidak diteliti. Oke, selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis penelitian yang dianjurkan adalah perilaku berdasarkan teori Lawrence Green terhadap kepatuhan perawat melakukan 6 sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Robatal Sampang. Selanjutnya bab 4, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rancang bangun penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik. Penelitian analitik merupakan survei atau penelitian sebagaimana fenomena kesehatan itu terjadi, kemudian melakukan analisis dinamika kolerasi antara fenomena atau faktor risiko dengan faktor efek. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah cross-sectional, adalah jenis penelitian yang menekan waktu pengukuran terobservasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. Pada jenis ini, variabel independen dan dependen dinilai secara stimulasi pada suatu saat, jadi tidak ada tindak lanjut. Dan yang kedua yaitu populasi penelitian. Populasi dan penelitian ini adalah semua perawat Puskesmas Robatal sebesar 40 responden. Sampel, besar sampel, dan cara pengambilan sampel. Yang pertama, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah semua perawat yang ada di Puskesmas Robatal Sampang, yaitu 40 responden. Pengambilan sampel data penelitian ini berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Selanjutnya, besar sampel.
Saya mengambil rumus dari ini Nur Salam yang tahun 2011. Bisa kita lihat sendiri rumusnya. Tadi jumlah sampelnya yaitu 40. Kita hitung. Dan hasilnya besar populasinya yaitu 36. Jadi besar sampel dalam penelitian ini adalah 36 responden. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability dengan teknik sampling yang digunakan adalah cluster sampling. Pada teknik ini peneliti tidak mendaftar semua anggota atau unit yang ada dalam satu populasi, melainkan cukup mendaftar banyaknya kelompok yang ada di dalam populasi itu, kemudian mengambil beberapa sampel berdasarkan kelompok-kelompok tersebut. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dalam penelitian ini mengambil lokasi di Puskesmas Sorbatal Sampang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain, yang pertama, terdapat banyak masyarakat desa Sorbatal mengeluh dengan sikap pelayanan perawat di puskesmas tersebut. Dari segi tempat, lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Belum pernah dilakukan peneliti dengan tema yang sama. Peneliti sudah mengenal lokasi penelitian sehingga dapat mempermudah. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu kerangka operasional penelitian. Bisa teman-teman baca sendiri. Ya. Pertama, mengidentifikasi variabel penelitian, populasi, dan sampel, pengumpulan data, dan sampai kesimpulan. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama, variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah analisa perilaku berdasarkan teori Lawrence Green, meliputi pengetahuan, sikap, sarana, prasarana. Sedangkan variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah melakukan 6 sasaran keselamatan pasien, pola asuh, dan perkembangan sosial. Yang kedua, definisi operasional. Nah, ini ada tabelnya, bisa teman-teman baca sendiri. Variabel independennya ada 3, yaitu yang pertama pengetahuan, sikap, dan sarana dan prasarana. Sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan dalam melakukan 6 sasaran keselamatan pasien. Instrumen penelitian dan cara pengumpulan data. Yang pertama, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan lembar kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari perawat di Puskesmas Sorbatal. Yang kedua, cara pengambilan data. Tahap-tahap pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan setelah peneliti mendapat surat izin dalam melakukan penelitian yang diperoleh dari UNUSA. Kemudian peneliti mendatangi Puskesmas Sorbatal Sampang, tempat dilakukannya penelitian, untuk meminta izin dalam melakukan penelitian dengan membawa surat keterangan izin penelitian dari kampus. Setelah mendapat izin dari Puskesmas Sorbatal, bidang keperawatan, peneliti ini direkomendasikan untuk melanjutkan penelitian terhadap semua perawat yang ada di puskesmas. Peneliti langsung ke ruang perawat yang ada di puskesmas untuk meminta izin melakukan penelitian yang memberikan surat izin dari bidang keperawatan. Peneliti melakukan pendekatan kepada responden dengan menyerahkan lembar inform consent atau surat persetujuan menjadi responden. Selanjutnya, peneliti langsung melakukan penelitian di Puskesmas Sorbatal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner, analisa perilaku berdasarkan teori Lawrence Green terhadap kepatuhan perawat, melakukan 6 sasaran keselamatan pasien. Selanjutnya, data-data direkap untuk mengetahui hasil dari penelitian. Selanjutnya, pengelolaan data dan analisa data. Pengelolaan data. Analisis data bertujuan untuk mengubah dan menjadi sebuah informasi. Pengelolaan data dilaksanakan setelah semua data terkumpul dengan cara editing, scoring,
coding, dan tabulating. Yang kedua, analisa data. Setelah semua data terkumpul, kemudian peneliti melakukan analisa bivariate yang terdiri dari dua variabel di mana terdapat satu variabel bebas, analisa perilaku berdasarkan teori Lawrence-Green, dan satu variabel terikat. Kepatuhan perawat melakukan 6 sasaran keselamatan pasien dengan menggunakan uji regresi logistik. Selanjutnya yaitu etika penelitian. Yang pertama informed consent, yang kedua anonim, yang ketiga confidentiality. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.